Hai Tuan Muda Lovers. Kali ini Mince mau melanjutkan ringkasan cerita sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda episode 185. Namun seperti biasa, sebelum Mince mulai ceritanya, klik dulu tombol like, share, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Mince doain selalu sehat, selalu banyak duit, selalu bahagia dan pastinya hutangnya lunas semua. Amin. Sudah kan? Baiklah kalau sudah. Mince mulai. Ceritanya. Di episode kali ini diceritakan jika Tuan Muda Abhimana, alias si Babang Gondrong yang tidak sombong lagi mengadakan tasakuran atas kembalinya Nayaka. Kinanti dan Babang Gondrong pun menyambut hangat setiap tamu undangan yang datang. Sementara itu David yang berada di sudut lainnya lagi duduk sendiri sambil lihatin foto-foto Radit dan para preman yang ada di HP-nya. Tak lama Kinanti lewat di belakang David sambil membawa dot susunya Nayaka. Kinanti pun jadi heran lihat David dan diam-diam mendekati David sambil ikut melihat ke layar HP. Kinanti yang masih mengenali preman yang menculiknya jadi terkejut. Saking terkejutnya, dot yang dipegangnya sampai jatuh ke lantai. David tercekat dan langsung menoleh ke Kinanti sambil bertanya heran. "Kinan, kenapa?" Kinanti yang masih terkejut malah balik tanya. "Kenapa kamu punya foto orang itu?" David pun jadi heran. "Kenapa? Kamu kenal?" Kinanti jawab. "Itu orang yang nyulik aku. Dia yang bekep aku di jalanan dan bawa aku kabur." David tentu saja kaget dan langsung memperlihatkan HP-nya ke Kinanti sambil bilang, "Coba kamu lihat lagi semua foto ini. Aku sempat ngintai Radit kemarin dan dia ketemu sama preman ini. Bener kamu kenalin wajah preman ini?" Kinanti pun lalu melihat foto sambil mengingat saat dirinya diculik preman. Kinanti pun lalu bilang, "Sebelum aku pingsan, aku sempat lihat wajahnya sekilas. Dan bener ini orangnya, Fit." David pun jadi makin kaget dan bilang, "Berarti Pak Naryo memang gak bohong. Radit memang dalang dari semuanya. Lebay lu Akfit. Udah gak usah banyak ngoceh. Mendingan sekarang lu tangkep tuh si kumis lele Radit. Pengkorin kakinya, colok hidungnya, terus lu cabutin semua bulu yang ada di tubuhnya. Biar dia tahu rasa. Iya kan guys?" Di sudut lainnya, si kumis lele Radit yang juga menghadiri acara tasyakuran Nayaka lagi ngobrol sama Eyang Morte. Tak lama si kumis lele Radit melihat David yang lagi berjalan ke arahnya. Si kumis lele Radit pun jadi cemas dan bertanya dalam hati. Kenapa mukanya si David kayak marah gitu? Dan kenapa dia mau ke sini? Jangan-jangan. Si kumis lele Radit pun jadi panik. Curiga jika David sudah mengetahui perbuatan busuknya. Saat itu juga si kumis lele Radit langsung bangkit sambil pamit ke Eyang Morte. "Eyang, maaf. Aku pulang dulu ya." Eyang Morte tentu saja kaget dan jadi bertanya heran buru-buru banget. "Makan-makannya aja belum?" Si kumis lele Radit yang emang lagi panik lalu jawab. "Lain kali aja ya Eyang. Aku lupa ada urusan penting sama teman bisnis. Pamit ya Eyang." Si kumis lele Radit pun lalu mencium tangan Eyang Mada sambil kemudian bergegas menghampiri Dinda dan mengajaknya pergi. Dinda yang lagi ngobrol sama Yana tentu saja kaget dan jadi bingung. "Pulang sekarang?" Si kumis lele Radit sambil menarik tangan Dinda lalu jawab. "Iya, ayo." Dinda yang belum pamit sama Kinanti dan Babang Gondrong jadi makin bingung dan mau kembali bertanya heran. Namun si kumis lele Radit yang emang lagi panik langsung membentaknya. Dinda pun jadi jiper dan akhirnya nurut sama si kumis lele Radit. Mereka pun akhirnya pergi dari rumah Babang Gondrong. Ana yang melihat semua itu jadi heran. Sementara David jadi kesal dan bergegas mengejar keluar. Sambil teriak-teriak memanggil Radit. Namun si kumis lele Radit pura-pura tidak mendengar. Malah masuk ke dalam taksi dan langsung menyuruh sopir taksi pergi. David pun makin kesal dan terus mengejar. Namun taksi yang dinaikin si kumis lele Radit dan Dinda malah makin menjauh. David pun jadi mendengus kesal.
Sementara si kumis Leleradit yang sudah berada di dalam taksi jadi bernafas lega. Dinda, yang berada di sampingnya kembali bertanya heran. Ini sebenarnya ada apa sih Mas? Kok kita tiba-tiba pergi begini? Si kumis Leleradit lalu jawab. Aku merasa si David udah tahu sesuatu. Dinda pun makin bingung dan jadi ikut panik. Tahu apa Mas? Radit yang lagi panik malah jadi kesal dan langsung membentak galak Dinda. Bisa nggak sih nggak banyak tanya? Aku ini lagi pusing tahu nggak? Diem dulu. Dinda pun terhenyak dan jadi ketakutan. Syukurin. Lagian ngapain sih lu Dinda masih ada mepetin si kumis Leleradit. Kayak nggak ada cowok lain aja. Si kumis Leleradit itu bajingan. Jadi mumpung belum terjadi apa-apa sama lu. Mending lu tinggalin aja tuh si kumis Leleradit. Lu deketin aja tuh si David. Iya kan guys? Sementara itu David yang tidak berhasil mengejar si kumis Leleradit lalu kembali masuk ke dalam rumah. Di saat yang sama Kinanti yang masih syok muncul sama Babang Gondrong. Babang Gondrong pun lalu tanya, ada apa ini Fit? Kinan bilang kalian nemuin sesuatu dari foto itu. Apa? David lalu jawab. Ternyata Radit memang ada hubungannya dengan peristiwa penculikan Bu Kinan, Tuan. Karena preman yang ada di foto saya, itu salah satu komplotannya. Babang Gondrong terhenyak dan langsung tanya Kinanti, kamu yakin? Kinanti jawab. Iya Mas, saya masih ingat wajah penculik itu. David pun lalu menimpali. Ini sudah jelas Tuan Muda. Radit memang bekerja sama dengan mereka. Buktinya tadi dia kabur waktu saya mau dekati. Babang Gondrong pun jadi geram dan langsung mengajak David ke kantor polisi sambil bilang. Saya nggak mau tahu, pokoknya Radit harus dipenjara. David mengangguk. Babang Gondrong dan David pun lalu mau pergi. Namun Kinanti buru-buru memegang tangannya Babang Gondrong. Mas. Babang Gondrong pun berhenti melangkah dan langsung menatap Kinanti sambil bilang. Kamu di sini aja, lanjutin acaranya. Biar saya sama David aja yang laporin si Radit. Tapi tolong, jangan kasih tahu Eyang dulu. Oke. Kinanti pun jadi bingung dan akhirnya mengangguk. Ya udah. Tapi hati-hati. Ya Mas. Babang Gondrong mengangguk dan kembali melanjutkan langkahnya. Pergi bersama David. Sementara itu si kumis Leleradit yang kini sudah berada di rumahnya langsung mengemasi barang-barangnya sambil menyuruh Dinda membantunya. Dinda yang masih bingung dan panik malah tanya. Emangnya kamu kemana Mas? Radit malah jadi kesal dan kembali membentak Dinda. Aku bilang jangan banyak tanya. Udahlah. Turutin aja apa yang aku suruh. Dinda pun jadi ketakutan dan akhirnya menuruti perintah si kumis Leleradit. Namun tak lama kemudian tiba-tiba terdengar suara sirine mobil polisi. Si kumis Leleradit dan Dinda pun kaget dan jadi makin panik. Saat itu juga si kumis Leleradit lalu beranjak ke depan jendela dan mengintip keluar. Di luar terlihat polisi yang sudah mengepung rumah Raditnya. Tak lama. Komandan polisi beranjak ke depan pintu rumah, mengetuk pintu rumah sambil meminta Radit untuk keluar dan menyerahkan diri. Si kumis Leleradit pun jadi makin panik dan cemas. Dinda juga jadi makin panik dan tanya, gimana ini Mas? Aku takut. Aku mau pulang aja ya. Dinda pun lalu mau keluar dari dalam rumah. Namun si kumis Leleradit buru-buru menarik tangan Dinda sambil bilang, apa-apaan sih? Kamu lagi kayak begini malah pulang. Bukannya kamu bilang apapun yang terjadi, bakal tetap nemenin aku. Dinda pun jadi makin bingung dan jawab. Maafin aku Mas. Tapi aku takut. Aku nggak mau dipenjara. Radit jadi makin kesal dan jawab. Terus kamu kira aku mau? Dinda pun jadi termenung bingung. Sementara polisi yang masih berada di luar masih mengepung rumah Radit. Komandan polisi yang sudah berada di depan pintu lalu bilang, Saudara Radit, kami tahu Anda di dalam. Segera buka pintunya. Si kumis Leleradit dan Dinda makin panik dan jadi ketakutan. Saat itu si kumis Leleradit melihat ada pisau di dekatnya.
Sementara itu komandan polisi yang tidak mendapatkan jawaban dari Radit lalu memberi kode ke anak buahnya untuk mendobrak pintu rumah. Para polisi pun mengangguk. Mereka lalu mendobrak pintu rumah dan langsung merangsek masuk sambil todongkan senjata. Namun Radit yang berada di dalam rumah sudah mengambil pisau dan langsung menyandra Dinda. Polisi pun kaget dan jadi cemas. Para polisi pun langsung menatap waspada. Dinda yang kini lagi disandra sama si kumis lele makin panik dan makin ketakutan. Sementara itu si kumis lele Radit sambil terus menyandra Dinda lalu bilang, "Jangan bergerak. Kalau ada yang berani bergerak, perempuan ini bakal mati." Para polisi pun jadi makin cemas. Di saat yang sama mobil Babang Gondrong sampai di depan rumah Radit. Babang Gondrong dan David pun turun dari mobil dan jadi kaget begitu melihat si kumis lele Radit ternyata sudah menyandra Dinda. Babang Gondrong dan David pun jadi geram sama si kumis lele Radit. Sementara itu si kumis lele Radit sambil terus menyandra Dinda lalu bilang, "Mundur. Mundur semua. Kalau kalian berani tangkap saya. Nyawa perempuan ini taruhannya. Mundur." Para polisi yang mencemaskan keselamatan Dinda langsung bergerak mundur. Dinda yang masih disandra si kumis lele Radit jadi menangis ketakutan. Babang Gondrong dan David pun jadi makin geram sama si kumis lele Radit. Namun maaf banget ya guys. Ringkasan cerita terpaksa Mince akhiri dulu sampai di sini. Kira-kira apa yang akan dilakukan Babang Gondrong dan David terhadap si kumis lele Radit? Apa mereka akan membiarkan si kumis lele Radit pergi? Atau justru menghajarnya dan menjebloskannya ke penjara? Lalu bagaimana dengan nasib Dinda yang kini masih disandra si kumis lele Radit? Mince tunggu jawabannya di kolom komentar. Bye.